Perkenalkan, nama saya Tati Suharningrum, SPD. Saya adalah guru di SD Negeri 77 Strip 1 Penerokan dan sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN. Ujian kinerja atau UKIN saya laksanakan secara daring pada kelas 4 di SD Negeri 77 Strip 1 Penerokan. Berikut ini adalah video praktik ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. SD Negeri 77 Strip 1 Penerokan berada di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Selama masa COVID-19, pembelajaran jarak jauh dilakukan, yaitu belajar dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Anak-anak apa kabar? Iya, bagus sekali. Nah, alhamdulillah jika semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Apakah semuanya sudah sarapan? Sudah ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan sarapan nanti kalian akan memiliki energi yang cukup untuk melakukan aktivitas pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan, Ibu mau cek dulu nih, apakah semuanya sudah hadir? Ya, Ibu cek dulu absennya. Ahmad Abi Hasan Hadir, Bu. Muhammad Rizkan Hadir, Bu. Naila Afifatul Mina Hadir, Bu. Nafis Alifatul Fauzia Hadir, Bu. Ramadhani Gustiawa Hadir, Bu. Zalfa Alia Soraya. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Iya, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Ya, seperti biasa, ketua kelasnya silahkan untuk memimpin doa. Siap. Ya, terima kasih Dani. Sebelum kita lanjut lagi ya, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Kalian sudah pernah dengar lagu Maju Tak Gentar? Sudah. Ya. Nah, sekarang kita nyanyikan bersama-sama ya.
anak-anak, mengapa kita harus tiap hari ganti-ganti nih kita menyanyikan lagu nasional? Apa tujuannya? Iya, supaya kalian mencintai tanah air kita Indonesia dan kalian selalu ingat apa-apa yang menjadi kebiasaan orang Indonesia. Nah, salah satunya yang harus kita kenal adalah lagu-lagu nasional milik Indonesia supaya mewujudkan rasa cinta tanah air kalian, jiwa nasionalis kalian terhadap Indonesia. Nah, sekarang Ibu punya gambar nih, ya. Kalian lihat di layar, di sini ada gambar. Kira-kira ini gambar apa ya? Upacara bendera merah putih. Iya, yang ini upacara pengibaran bendera merah putih. Biasanya kegiatan ini kalian laksanakan kapan? Hari Senin. Hari apa? Iya, hari Senin. Biasanya hari Senin dilakukan secara rutin. Pada hari Senin ya upacaranya. Ya, kira-kira sekarang Ibu tanya dengan kalian. Kira-kira pernah nggak kalian melaksanakan upacara lain selain hari Senin? Pernah. Coba upacara apa? 17 Agustus. Iya, bagus sekali Abidal, Naila, dan Hoir. 17 Agustus itu diperingati kita upacara bendera karena adalah hari kemerdekaan. Ada nggak hari lain lagi yang kita upacarakan? Memperingati Hari Pahlawan. Iya, bagus sekali, pinter. Memperingati Hari Pahlawan. Nah, kalian hebat. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku, subtema 3, sikap kepahlawanan pembelajaran 4. Nah, baiknya sebelum kita belajar, kalian harus tahu tujuan daripada kegiatan pada hari ini ya. Yang pertama, nanti setelah menyimak video YouTube, membaca teks, berdiskusi, siswa mampu merincikan informasi dari teks non-fiksi dengan benar. Ya, yang kedua, nanti setelah kalian menyimak video, kemudian ada teks yang kalian baca serta berdiskusi bersama kelompok kalian, kalian harus mampu menyimpulkan hasil membandingkan informasi yang sudah diketahui sebelumnya dengan yang baru diketahui dari teks non-fiksi menggunakan peta pikiran. Sebelum kita belajar, silahkan sekarang siapkan dulu peralatan pembelajaran kalian, mulai dari modul, LKPD, buku tulis, dan alat tulisnya. Iya. Udah siap semuanya? Bagus, hebat, udah disiapkan semuanya. Oke, nah aktivitas kita pada hari ini Ibu harap kalian bisa berdiskusi bersama ya, berdiskusi bersama kelompok kalian. Nah, Ibu akan mengingatkan kembali kelompok diskusi kalian. Yang pertama adalah kelompok 1, yaitu Nafis, Dani, sama Vito. Yang kedua, kelompok Isna, Wulan, dan Aldesta. Kemudian kelompok 3, Nova, Alia, sama Tristan. Oke, udah siap semuanya anak-anak? Oke, ya, oke sampai ke Seliu. Nah, sekarang simak bacaan berikut. Di sini ada gambar. Kalian tahu nggak ini gambar apa sih? Enggak ya? Iya, ini adalah monumen. Oke, supaya kalian lebih paham, kita simak dulu bacaannya. Unik upacara Hari Pahlawan di Monumen Jogja kembali. Puluhan orang melaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan di Monumen Jogja kembali Monjali. Dilaksanakan di Kabupaten Sleman pada tanggal 10 bulan 11 tahun 2019. Nah, ini berita tahun kemarin. Nah, dari berita ini ada beberapa hal nanti yang harus kalian pecahkan ya. Nih, masalah yang akan dipecahkan. Yang pertama, tahukah kamu mengapa Hari Pahlawan itu diperingati? Apa sih peristiwa yang terjadi pada tanggal itu? Bagaimana kaitan sikap tokoh dengan Pancasila? Sikap apa yang melekat pada tokohnya? Dan siapa sih penyemangat pada peristiwa itu? Nah, kira-kira paham dengan masalah yang akan dipecahkan ini? Iya, paham. Oke, kita lanjut lagi. Nah, Ibu harap
nanti kalian dapat menyelesaikan ini lembar kerja. Sekarang silahkan dibuka dulu. Ya, dibuka dulu LKPD-nya, disiapkan, dilihat di situ pada halaman 9. Ya, pada halaman 9 itu terdapat lembar kerja 1. Nah, Ibu arahkan dulu, Nak. Untuk di lembar kerja 1 ini, kalian nanti akan menuliskan ya, menuliskan informasi. Kalian kumpulkan dulu, nanti kalian berembuk nih bertiga ya, masing-masing kelompok Hari Pahlawan itu. Oke? Kemudian nanti di LKPD yang kedua, lembar kerja yang kedua, itu ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab berhubungan dengan data. Jadi datanya harus kalian lihat sendiri, isiannya harus kalian dapat dari data tersebut. Nanti Ibu akan menggiring kalian untuk melihat video. Ayo Isna perhatikan dulu ya. Isna sama Wulan perhatikan dulu. Di situ nanti kalian akan mencari data dari video, dari teks yang nanti Ibu kasih, atau ada juga di dalam lembar modul kalian. Oke? Nah, itu nanti ada bagiannya sendiri-sendiri. Nah, jadi harus siap dengan jawaban yang sudah kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Nah, paham dengan tugasnya? Ya, nah, kalau sudah paham, sekarang Ibu kasih kesempatan dulu untuk kalian membagi tugas-tugasnya bersama kelompok kalian. Oke, sekarang berdiskusi dulu untuk membagi tugas-tugasnya. Ibu kasih waktu 5 menit saja. Ya, silakan. Bagaimana? Sudah? Sudah, Bu. Oke, udah semua ya? Sudah, Bu. Ya, kita lanjutkan. Udah pembagian tugasnya udah semua. Nah, untuk kegiatan yang pertama, nih, kegiatan mandiri untuk di kelompok kalian masing-masing. Sekarang tuliskan di lembar kerja 1, lihat di situ ada tujuannya, mengetahui hal-hal yang sudah diketahui tentang Hari Pahlawan. Silakan kalian tulis informasi yang pernah kalian dengar tentang Hari Pahlawan. Oke, silakan. Anak-anak pernah kan mendengar Hari Pahlawan? Ya, ditulis ya, ditulis. Yuk, dipikirkan dulu. Kira-kira Hari Pahlawan itu yang pernah kalian dengar wujudnya seperti apa, diperingatinya seperti apa? Ayo. Bagaimana? Kesulitan? Sudah ya? Iya, bagus. Kelompok Isna udah? Sudah, Kelompoknya Naila udah? Sudah. Ya, sip, bagus semua. Kita rekam dulu hasil kalian ya. Oke, nanti kita bahas. Kemudian selanjutnya, kalian akan mengisi lembar kerja yang kedua. Maka dari itu, sekarang kalian kumpulkan dulu apanya? Data-datanya, yaitu yang pertama dari YouTube. Silakan dibaca di lembar kerja 2 apa sih yang harus kalian cari di situ? Ya, kemudian cari informasinya dari video yang akan Ibu setel ini. Ya, nah kita dengarkan sama-sama videonya. Suaranya masuk atau kedengaran di sana? Oke, silakan simak ya. Wah, itu apa? Keren banget. Itu namanya Tugu Pahlawan. Oh, gimana ceritanya, Kak? Kok bisa dinamain Tugu Pahlawan? Tugu itu dibangun untuk memperingati peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya ini. Jadi, di tanggal 10 November 1945 itu, terjadi sebuah pertempuran dahsyat antara para pejuang Indonesia dengan pasukan penjajah Belanda. Pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah revolusi nasional Indonesia. Pertempuran ini menjadi salah satu simbol penting perjuangan rakyat Indonesia yang menolak aksi kolonialisme. Walau begitu, suasana kembali memanas yang akhirnya berujung pada bentrokan bersenjata pada 30 Oktober. Peristiwa ini menyebabkan tewasnya pemimpin tentara Inggris di Jawa Timur, Brigadir Jenderal Malabi. Peristiwa ini membuat Inggris mengeluarkan ultimatum agar seluruh rakyat Surabaya menyerahkan semua senjata dan menghentikan perlawanan sebelum pukul 6 tanggal 10 November. Ultimatum ini tidak dihiraukan oleh rakyat Surabaya. Mereka memutuskan untuk terus melakukan perlawanan.
yang juga didukung oleh para tokoh pemuda dan tokoh pergerakan saat itu. Semangat perlawanan ini ditandai dengan beredarnya semboyan merdeka atau mati di kalangan rakyat dan pejuang di Surabaya. Akhirnya, puncak dari semua perlawanan ini pecah dalam sebuah pertempuran dahsyat di tanggal 10 November. Pertempuran ini berlangsung selama 3 minggu dan menewaskan sekitar 2.000 tentara sekutu dan 16.000 pejuang Indonesia. Dahsyatnya pertempuran serta gigihnya semangat dan tekad para pejuang dan rakyat Surabaya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa. Kemudian menjadi inspirasi yang menggerakkan semangat perlawanan di seluruh wilayah Indonesia yang akhirnya memaksa sekutu untuk menerima kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Nah, untuk memperingati peristiwa tersebut, Tugu Pahlawan dibangun serta tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Wah, seru banget ceritanya, Kak. Aku kira-kira bisa nggak ya jadi seperti para pahlawan itu? Bisa dong. Tuh, contohnya seperti kakak-kakak yang di depan itu. Kira-kira gambar yang terakhir itu tadi ngapain? Menyeberang. Menyeberang, Bu. Iya, bisa nggak kalian contoh seperti itu? Bisa, Bu. Nah, jadi kita harus saling hidup tolong menolong ya. Nah, itu tadi adalah video pertama yang bisa kalian cari informasinya dari situ untuk lembar kerja 2. Apakah sudah kalian rekam kira-kira kalimat penting yang ada di video tadi? Sudah. Ya, bagus sekali. Nah, untuk tambah lagi di dalam modul itu ada teks bacaan. Ya, teksnya seperti ini. Nih, sejarah Hari Pahlawan dan semangat Bung Tomo yang berkorbar. Ya, nah ini ibu baca dikit aja. Setelahnya kalian baca sendiri untuk mencari informasinya ya. Ya, Bu. Ya, setiap 10 November bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran di Surabaya yang merupakan pertempuran besar antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Inggris. Nah, di situ udah jelas ya cerita pada paragraf yang pertama. Nah, selanjutnya silahkan kalian baca sendiri karena bacaan itu ada di buku modul. Oke, silahkan dikerjakan bersama kelompoknya. Monggo. Ikut berperang, kita harus ingat dasar. Bagaimana, ada yang kesulitan? Tidak, Bu. Tidak, ya jawabannya ada semua di situ. Silahkan ya dibaca baik-baik, dipahami teksnya. Kemudian kalau nanti pingin memutar videonya kembali yang tadi itu juga bisa, sudah Ibu kirim di grup ya. Kalau ada yang nggak paham silakan boleh ditanyakan atau yang bingung. Abi bingung, Abi? Enggak, iya. Ayo didiskusikan bersama-sama dengan teman-teman. Jangan dicari sendiri ya, tapi carinya sama-sama. Supaya nanti terjawab, apa sih Hari Pahlawan itu? Ya, kenapa kok kita harus memperingati Hari Pahlawan di setiap tahunnya? Semua jawaban dari pertanyaan awal tadi, permasalahan yang mau kita selesaikan, itu semuanya lengkap ada di 2 data, yaitu video dan teks yang sudah Ibu bagi tadi, ya. Bagaimana? Lembar kerja keduanya sudah atau belum? Oh, sudah juga ya? Ya, Bu. Ya, baik. Kalau sudah berarti kita lanjutkan lagi. Selanjutnya kita akan menganalisis sikap-sikap Bung Tomo dan kaitannya dengan Pancasila. Nah, oleh karena itu, silakan disimak ya. Burung Garuda menjadi lambang negara bangsa Indonesia dan Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia. Bintang, lambang bintang emas dengan perisai berlatar belakang warna hitam dijadikan sebagai sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada bintang berwarna kuning bersudut 5, bintang diartikan sebagai sebuah cahaya seperti Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Banteng merupakan binatang yang suka berkumpul. Sama seperti manusia, dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Oke, udah jelas anak-anak?
Ya, udah jelas kali ya. Nah, selanjutnya kalian akan mengisi lembar kerja yang ketiga ya. Silahkan. Ya. Nah, bagaimana? Apa udah selesai? Sudah, Bu. Nah, saatnya presentasi kelompok. Nah, kita akan presentasi kelompok ya. Ada beberapa kelompok yang akan maju dan beberapa kelompok juga yang akan mengomentari. Jadi kalian Ibu harap nanti bisa memberi komentar, memberi tanggapan kepada teman-teman kalian yang nanti presentasi. Oke, tapi sebelum kita presentasi, Ibu ingin tebak-tebak gambar dulu sama kalian supaya kalian semangat. Mau supaya kita semangat? Mau. Siapa yang bisa tebak gambar ini hebat pokoknya. Itu gambar apa? Yakin kalau itu gambar gajah? Yakin. Kita cek ya. Kita cek gambarnya gambar apa? Iya, salah semuanya. Oke, tepuk tangan dulu. Lanjut sekarang presentasi kelompok. Oke, kelompok siapa dulu nih yang mau maju? Nafis, Bu. Nafis, oke. Nah, nanti sebelum Nafis presentasi ya, Ibu kasih tahu dulu. Jadi nanti kalian untuk kelompok yang lainnya silahkan perhatikan Nafis dulu. Kalian boleh menanggapi, boleh memberikan saran, boleh memberikan kritik. Tapi ingat, untuk memberikan kritik harus kritik dan saran yang membangun. Oke? Paham? Paham, Bu. Paham. Oke, yuk silahkan Nafis presentasi dulu. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Kesimpulan LK1 dan LK2. Hari Pahlawan diperingati pada tanggal 10 November setiap tahunnya. Dan merupakan peringatan besar nasional karena banyaknya pejuang yang gugur. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Nafis. Nah, bagaimana, ada yang mau nanggapi dari jawaban kelompoknya Nafis? Iya, silakan kelompok Naila. Bagaimana dengan masyarakat kota Surabaya? Berapa orang yang menjadi korban? Silakan Nafis. Di dalam ini saya baca ada sekitar 20.000 warga Surabaya. Apakah semuanya gugur? Tidak, beberapa orang meninggalkan kota Surabaya, sekitar 150.000 orang. Iya, bagus sekali. Ya, jadi memang banyak sekali yang telah meninggal atau gugur di saat pertempuran di Surabaya. Nah, bagaimana Naila? Udah jelas Naila? Ya, oke. Selanjutnya Ibu akan minta presentasi dari kelompok yang lain untuk poin kedua. Ada yang berani untuk tampil? Naila, Bu. Oh, Naila, silakan Naila. Kaitan sikap utama dengan Pancasila menurut itu di antara 5 Pancasila yang paling menonjol dalam kaitan Pancasila adalah sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ya, menurut Naila adalah sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia yang lebih terkait dengan sikap-sikap Bung Tomo. Ada yang menanggapi nggak? Ya, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Bukan sila ketiga saja, tapi juga sila keempat karena Banteng suka berkumpul. Jadi sikapnya berkumpul bersama untuk mencapai kemerdekaan. Pendapatku juga betul, Dani. Saya setuju dengan pendapat kamu. Ya, terima kasih Naila. Nova, Bu. Oh iya, Nova, silakan Nova. Sikap-sikap Bung Tomo adalah pemberani, rela berkorban, pantang menyerah, gigih, cinta tanah air. Ya, bagus sekali. Ada yang punya pendapat lain nggak terkait dengan sikap Bung Tomo? Ada yang mau nanggapin? Menanggapi daripada si Nova, silakan. Abi Hasan. Nova, bolehkah Abi menanggapi? Bagaimana sih sikap Bung Tomo yang pantang menyerah itu?
Tuh Nova, yang pantang menyerah tuh yang bagaimana sih Nova? Menurutku, pada saat Bung Tomo menyiarkan semangat lewat radio kepada masyarakat Surabaya untuk memberi semangat agar tidak menyerah kepada Inggris. Iya, bagus sekali. Ada lagi nggak? Ya, benar ya kata si Nova ya. Semangat daripada Bung Tomo itu adalah menggerakkan semua warga Surabaya untuk bisa selalu termotivasi untuk memenangkan kemerdekaan, sehingga jangan ada yang mau menyerah kepada Inggris. Oleh karena itu semua dirangkul lewat radio disiarkan. Ada orasinya, ya. Orasi Bung Tomo itulah yang memberikan semangat juang para warga di Surabaya supaya mereka tetap bertempur dengan Inggris, dan akhirnya pada tanggal itulah semuanya kemenangan menjadi milik orang Indonesia. Nah, pada saat itu ditetapkanlah pada tanggal 10 November ya sebagai hari nasional, karena banyak sekali yang gugur dari masyarakat sipil, kemudian ada pahlawannya, pejuangnya, semua banyak yang tewas. Oleh karena itu menjadi tempat seperti neraka pada saat itu. Jadi orang Inggris pun akhirnya mengalah karena mereka sudah tidak sanggup lagi untuk melawan orang Indonesia. Nah, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Udah bagus sekali presentasinya ya. Bagus sekali, dan mudah-mudahan kalian semua juga bisa mengikuti jejak daripada Bung Tomo. Oke. Nah, jangan lupa nanti yang tadi sudah diberikan oleh teman-teman kalian itu dirangkum ya. Nih dirangkum di sini menjadi satu. Tanggapan dari kelompok lain yang tadi kalian maju, silakan kalian rangkum di sini. Oke, itu ada di LKPD. Tahukah kamu Bung Tomo adalah orang yang gigih dalam meraih kemerdekaan Indonesia, terlihat dari perjuangannya tadi dalam pertempuran 10 November 1945. Maka dari itu kalian harus meniru sikap Bung Tomo, yaitu gigih dalam belajar ya, agar semua cita-cita kalian tercapai. Nah, nanti Ibu harap di rumah ya kalian bisa menceritakan pengalaman kalian mengenai mengaplikasikan daripada sikap-sikap Pancasila. Nah, di situ harus kalian tulis hal baik, hal yang belum baik, perasaan kalian bagaimana, dampaknya bagi orang lain dan bagi diri sendiri, kemudian tindak lanjut. Kira-kira apa yang mau kalian lakukan terkait dengan sikap Pancasila tadi yang berhubungan dengan Bung Tomo. Oke, selanjutnya kita akan kuisis. Ya, kita akan evaluasi. Ibu pengen tahu sejauh mana sih kalian sudah membaca, memahami dari teks yang Ibu baca tadi bersama dengan video yang Ibu berikan tadi, yang kita simak bersama tadi. Kira-kira apa yang sudah masuk ke kalian? Silahkan kalian siapkan HP-nya dulu untuk masing-masing dari kalian sendiri. Dan ini tidak berkelompok ya, ini tugas individu. Silakan HP-nya disiapkan untuk melakukan evaluasi kuisis. Sudah siap semuanya? Sudah. Sudah ya? Oke, baik. Iya, baru Abi yang masuk. Kita mulai, start. Itu pakai waktu, jadi jangan sampai kehabisan waktu. Ayo. Go. Ayo, baca soalnya baik-baik. Jangan salah jawab. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Bagaimana? Jawabannya betul? Ya, itu presentasi yang benar tuh. Kelihatan namanya. Sekarang bersiap untuk soal yang kedua. 45 detik. Gak boleh contekan, harus kerja sendiri. Dibaca soalnya baik-baik.
Iya, habis. Sip, habis. Oke, bisa dilihat di situ ya. Berapa skor kamu, berapa yang benar dan berapa yang salah. Nanti Ibu akan rekap dari sini. Ya, nanti Ibu akan periksa kembali, kemudian bagi nanti yang nilainya tidak mencapai 70, maka akan melakukan remedial. Oke, semangat jadinya kan? Iya, semangat. Jadi tepuk tangan dulu untuk semuanya. Sekarang kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita karena sudah mengerjakan evaluasi, sudah melakukan penyelidikan, sudah presentasi kelompok ya. Semuanya sudah kita lalui. Nah, dari beberapa pembelajaran tadi sudah kalian baca apa sih Hari Nasional itu? Hari Nasional salah ya, Hari Pahlawan. Apa sih Hari Pahlawan itu? Apa sih kenapa sih kok bisa diperingati pada hari itu? Nah, Ibu saat ini ingin mendengar kesimpulan dari kalian semua mengenai pembelajaran yang sudah kita pelajari mulai dari awal sampai pembelajaran akhir tadi ke sila-sila Pancasila. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan yang berani tunjuk tangan. Alia, Bu. Siapa? Alia, Bu. Alia dulu ya. Oke, silakan Alia. Hari Pahlawan diperingati pada tanggal 10 November di setiap tahunnya. Iya, bagus sekali. Hari Pahlawan itu bukan dirayakan, maksudnya diperingati setiap tahunnya pada tanggal 10 November. Oke, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan kembali? Saya, Bu. Abigail. Siapa? Saya, Bu. Iya, silakan Abi. Apa kesimpulan Abi? Perjuangan Bung Tomo selalu dikenal, lalu Bung Tomo diberi gelar pahlawan. Diberi gelar Pahlawan nasional. Iya, bagus sekali Abi. Karena perjuangannya Bung Tomo akhirnya diberi gelar pahlawan nasional. Tepuk tangan dulu untuk Abi sama Alia. Nah, selanjutnya ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ayo, siapa yang berani? Silakan nih, siapa nih? Abi Hasan atau Hafiz? Ya, silakan Abi Hasan. Kita harus mengingat selalu Hari Pahlawan. Kita harus mengingat selalu Hari Pahlawan. Ya, supaya apa? Supaya kita selalu mengenang jasa yang sudah mereka lakukan dan kita bisa menikmati kemerdekaan ini karena mereka ya. Maka dari itu setiap tahunnya kita harus selalu mengingat daripada perjuangan para pahlawan. Ya, selanjutnya ada lagi. Oh ya, Vito. Silakan Vito. Sikap-sikap Bung Tomo perlu kita tauladani karena mencerminkan sila Pancasila, yaitu sila ketiga Pancasila dan sila keempat Pancasila. Iya, bagus sekali Vito. Benar ya. Sikap daripada Bung Tomo adalah cerminan untuk diri kita agar selalu bersikap ya di setiap hari kita, di setiap aktivitas kita. Nah, makanya kalian juga harus gigih ya Nak ya, harus gigih seperti Bung Tomo. Oke, tepuk tangan untuk Abi Hasan sama Vito. Ya, bagus sekali sepertinya. Sudah ya. Ada lagi mungkin yang mau memberikan kesimpulan? Cukup? Cukup, ya bagus sekali ya. Nah, jadi dari kesimpulan tadi terlihat sekali ya bahwa
Nah, betul, tanggal 10 November itu harus diperingati setiap tahunnya. Kemudian sosok Bung Tomo itu adalah di balik pertempuran 10 November, dia adalah pelopornya yang selalu memberikan semangat kepada masyarakat Surabaya. Dia adalah orang yang gagah berani, pantang menyerah, dan rela berkorban. Kemudian sikap Bung Tomo tercermin dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Tampak dari semangatnya untuk mempersatukan bangsa Indonesia, mempersatukan semua pejuang yang ada di Surabaya, dan seluruh pejuang yang ada di daerah itu untuk memenangkan kemerdekaan. Iyalah. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Sekarang Ibu ingin kalian merefleksikan ya, hal-hal baik apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Ayo, hal baik apa yang sudah dipelajari? Kita baik dari Bung Tomo. Bahwa iya, sikap dari Bung Tomo yaitu apa? Apa sikapnya? Iya, gigi. Kemudian apa lagi? Pantang menyerah. Berani. Harus kita menjadikan diri kita bisa kita tauladani sikap dia ya. Kemudian bagaimana supaya sikapmu semakin baik dari hari kemarin? Yo, supaya dari hari kemarin sikap kita semakin baik apa? Kita harus mencerminkan sikap-sikap kita kepada nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Hal utama sekali yang harus bisa kalian lakukan yaitu jika kalian orang Islam, jangan lupa sholat 5 waktunya, jangan sampai tertinggal 5 waktunya. Kemudian jangan lupa setiap melakukan sholat 5 waktu, waktunya juga harus tepat ya. Kemudian apalagi kalau bangun tidur semua diberesin, bantal, tempat tidur, gulingnya, dan jangan lupa menjaga kebersihan. Ya, kalau tugas sekolah itu harus dikerjakan dan jangan sampai menyontek ya, karena menyontek adalah perbuatan yang tidak terpuji atau yang tidak baik. Oke? Paham sampai di sini? Untuk kita semua. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Kalian semuanya hebat. Top sekali. Oke. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita hari ini cukup sekian dan terima kasih, dan silahkan dipimpin doanya Dani. Siap, Brak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dengan berakhirnya bacaan doa tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.